tentang P5. Apa itu P5 anak? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema yaitu tentang kewirausahaan, yaitu pembuatan telur asin. Oke, terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelasnya Mbak Asna bisa maju ke depan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Asna, bisa kembali. Oke, sekarang Subang akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kita absen untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu Ananda Akmal, masuk. Kemudian Ananda Anca, masuk. Ananda Ataya Akila, hadir. Kemudian Ananda Aisyah, hadir. Ananda Zaka Fadil, hadir. Kemudian Ananda Faiza, sakit, izin ya berarti ya. Oke. Kemudian Ananda Hanif Krisna, hadir. Kemudian Ananda Hasna, kemudian Ananda Kimi, hadir. Ananda Latisha, Ananda Liliana, hadir. Ananda Mikaila, Ananda Fairus, Ananda Najwa, Ananda Namira, hadir. Ananda Nafisa, hadir. Ananda Rafasya, hadir. Ananda Felicia Sepa, hadir. Ananda Zumnasaki, Ananda Zahwa. Oke, berarti hari ini yang izin satu anak ya. Oke, kita doakan semoga teman kalian ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan bisa bergabung kembali bersama kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Mbak Kimi, bisa kembali ke tempat duduknya. Nah, tema kewirausahaan kita yaitu adalah tentang pembuatan telur asin. Ada yang nggak suka dengan telur asin? Ada, Mbak Najwa. Kenapa nggak suka? Nggak enak. Nggak bisa? Nggak enak.
bisa. Oke, kenapa suka dengan telur asin? Karena asin. Karena asin. Ada lagi Mbak Zumna Saki? Karena enak. Karena enak rasanya. Oke. Telur asin itu macamnya banyak, tetapi yang akan kita pelajari yaitu adalah telur asin yang dibuat dari telur itik atau telur bebek. Ya. Telur bebek kira-kira beda nggak warnanya dengan telur ayam? Beda. Telur ayam kira-kira bisa nggak dibuat untuk telur asin? Tidak. Nggak bisa. Yang benar. Alasannya nggak bisa kenapa? Karena kulitnya terlalu tipis. Ya, takutnya nanti bisa pecah ya. Nah, di sini nanti kita akan membuat telur asin dari telur bebek. Nah, terus bagaimana sih langkah-langkahnya ketika membuat ya, telur asin dari telur bebek? Alat dan bahannya itu apa saja? Ada telur bebek, kemudian ada garam, ada air, ada panci, toples, dan kompor. Nah, ini adalah yang sangat sering dilakukan ya, oleh orang-orang ketika membuat telur asin. Tetapi ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk membuat telur asin. Salah satunya adalah dengan dicampur nanti dengan ada bubuk bata, kemudian dari tanah liat, kemudian dari abu gosok. Nah, yang sekarang mau kita praktekkan yang hanya dengan menggunakan air dan garam. Kok bisa sih? Caranya semudah itu? Penasaran nggak kalian? Oke, kita lihat videonya bersama-sama ya tentang tata cara pembuatan telur bebek, telur asin ya dari telur bebek dengan menggunakan bahan yang sangat sederhana, air dan garam. Cara mudah membuat telur asin yang bisa masin hanya dengan menggunakan air dan garam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara saya membuat telur asin dengan menggunakan air dan garam saja. Pertama-tama yang saya lakukan adalah menyortir telur yang akan kita asin, kemudian setelah kita dapatkan kita cuci menggunakan sunlight atau cairan bersih sabun dan pakai cleansing. Kita cuci sampai bersih, terus kita tiriskan. Nah, setelah itu kita siapkan air, dan air ini menggunakan garam perbandingannya 1 kilo garam dengan 3 liter air. Nah, untuk mengetahui perbandingan kita pas atau tidak, ini kita masukkan ke dalam botol. Dan ini sudah telah kita campurkan terbus. Nanti setelah kita dingin 1 hari 1 malam, misalnya sudah sangat dingin. Nah, ini untuk mengetahui kadar garamnya itu masih bagus atau enggak. Ini karena sudah saya pakai 3 kali ini, nanti untuk 3 kalinya. Jadi kita ketahui bagus atau masih kadar garamnya masih bagus atau tidak, masih banyak atau tidak, itu seperti itu. Kita masukkan telur. Kalau kita telurnya langsung menambah garamnya itu masih bagus dan ukurannya sudah pas. Tapi kalau layang-layang di tengah berarti air garamnya kurang dan efeknya terlalu besar. Nah, setelah ukuran air begitu pas dengan perbandingan 1:3, sudah kita rebus dan kita dinginkan, terus telurnya kita tinggal masukkan. Nah, untuk yang sedikit bisa pakai toples, tapi kalau yang untuk usaha bisa menggunakan ember besar seperti ini muat sekitar 100
Nah, itu tadi anak-anak ya tentang tata cara pembuatan telur asin bebek hanya dengan menggunakan media satu telur bebek, garam, air, ya, kemudian toples atau ember ya nanti. Ya. Nah, berhubung kita skalanya kecil, ya, karena kemarin kan kita sudah buat kelompok-kelompok ya, melanjutkan untuk tema yang Asmaul Husna kemarin, maka nanti satu kelompok ya, itu hanya terdiri dari 5 anak saja, 5 orang saja. Kemudian nanti kita bersihkan dulu telur bebeknya. Ya, ini Pak dulu sudah bawa telur bebeknya, ini nanti dicuci dulu, ya, dibersihkan, ya, sampai dengan bersih. Ya, setelah itu nanti kita sambil menunggu airnya mendidih, ya, yang sudah dicampur dengan garam. Kemudian setelah nanti bersih, kemudian kita masukkan ke dalam toples-toples yang sudah berisi garam. Paham anak-anak semuanya? Nah, anak-anak, ini Uzma sudah bawa baskom, ya Pak. Nah, ini nanti silahkan berkelompok. Nanti saya bagi telurnya, ya. Kemudian telurnya itu kalian bersihkan dulu, biar warnanya seperti pada saat itik atau bebek itu bertelur, masih bersih. Warnanya apa telur bebek itu? Biru, ya, biru, ya, kayak apa ya, warnanya biru, kayak biru yang muda, kayak biru langit itu loh. Nah, pas muda itu silahkan sekarang berkelompok, ya, di sebelah sana, kemudian nanti dibersihkan sesuai kelompoknya masing-masing, ya. Siap ya? Oke, nanti pelan-pelan saja ya, karena ini nanti kalau nggak pelan-pelan kamu bisa pecah, ya, karena ini posisinya masih fresh telurnya, ya. Jadi silahkan dibersihkan. Satu kelompok 5 ya, 5 anak ya. Pakai tangan, kamu bersihkan pakai tangan, dicuci pakai tangan udah bisa itu. Sambil Uzma masak air ya, masak air yang sudah Uzma campur dengan garam. Nanti kalau sudah selesai, nanti dimasukkan ke dalam toples. Ya, yang penting kalian bersihkan terlebih dahulu. Silahkan bersihkan sesuai dengan telurnya masing-masing, karena satu anak dapat satu telur. Oke, silahkan dibersihkan. Uzma akan menyiapkan air yang sudah ada garamnya, ya. Ini sudah dicampur dengan air garam, sudah dingin. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tidak akan mungkin pecah, walaupun ada bintik-bintik sedikit, itu aman. Ini cukup kalau sudah
yang akan datang. Ini kita akan bongkar, kemudian akan kita rebus, kemudian nanti kita lihat hasilnya akan seperti apa. Tadi di video itu lebih lama ketika kita menaruhnya, maka akan lebih teksturnya itu akan lebih enak, lebih gurih. Ya, ada juga yang hanya 1 minggu sudah dibongkar sesuai dengan selera masing-masing. Ya, paham ya? Karena kita hanya praktek, kita akan mencoba yang menggunakan 1 minggu setelah kita masukkan dalam toples yang berisi air garam, sudah kita tutup. Nah, nanti kita kemudian kita masak. Ya, kalau tadi di dalam video itu kita melihatnya dikukus, tetapi boleh juga dengan direbus. Paham anak-anak semuanya? Oke. Untuk pertemuan hari ini ada pertanyaan? Tidak. Nah, itu tadi adalah pembuatan telur asin dengan topik yaitu P5. Ya, temanya tentang kewirausahaan. Nah, oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari semua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Nih, hae ruya, hae ruya, hae ruya, hae hae hae, ruya ruya ruya. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Topok 1, topok 2, topok 3, topok 4. Oke, nah anak-anak yang semua saya dan semua banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan yang telah lalu, yaitu tentang program ya, P5 ya, tentang pembuatan telur asin, di mana kalian minggu kemarin sudah membuat bersama-sama yaitu telur asin, telur bebek. Maka hari ini kita akan melanjutkan materi kewirausahaan itu. Kita lihat ya, apakah telur yang kita buat kemarin itu jadi atau tidak. Tapi terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama. Silakan hari ini Kusuma akan minta tolong kepada Ananda Latisya untuk bisa memimpin doa pagi hari ini. Teman-teman siap. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami
bisa duduk kembali. Oke, sebelumnya Kusuma akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Apakah hari ini ada teman-teman kalian yang izin? Tidak ada. Ada yang sakit atau tidak? Kemarin yang sakit? Ya. Siapa kemarin yang sakit? Sudah masuk? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, untuk hari ini kita akan membongkar hasil pembuatan telur asin kalian dari media air dan garam. Kemarin apa saja yang kita pelajari dalam pembuatan telur asin? Medianya satu ada apa? Air. Dua? Garam. Tiga? Panci. Empat? Kompor. Lima? Toples. Terus enam ada apa? Telur bebek. Nah, nanti kalau nggak ada telur bebeknya ya nggak akan jadi. Nah, hari ini berhubung kemarin di video itu caranya adalah dikukus, tetapi kalau kita pakai cara yang kedua, yaitu direbus dengan air yang mendidih. Karena Uzumba belum pengalaman godok telur, ya, maka hari ini Uzumba akan ditemani oleh Ustazah Maya untuk proses penggodokan atau perebusan telur. Nah, ini hasilnya yang dari kemarin ya, kalian ini nanti kita akan bongkar, kemudian nanti akan direbus oleh Ustazah Maya. Nanti hasilnya akan kita makan bersama. Lihat ya nantinya ya, biar tidak terkena air panas. Pakai bantuan sekop. Nanti kalian bisa pakai sendiri. Untuk meminimalisir supaya kita tidak terkena air yang mendidih atau air panasnya. Ini direbus sekitar 15-30 menit. Nah, merebusnya telurnya itu adalah 15 menit sampai 30 menit. Ditunggu sampai 15-30 menit ya. Nah, proses ini perebusan telur ini berlangsung di antara waktu 15 sampai 30 menit. Alhamdulillah anak-anak, ini sudah 15 menit kita merebus telur
yang sudah kita buat bersama-sama ya selama 15 menit akan kita lihat hasilnya akan seperti apa. Kita nanti dibantu oleh Ustazah Maya. Kita lihat dulu ya. Kita mendinginkan satu Ya, dulu ya. mendinginkan satu, nanti kita buat apakah telur yang kita buat itu jadi nggak seperti yang ada di video. Jadi nanti prosesnya pasti tengahnya warna kuning-kuningannya itu akan berubah warna menjadi kayak orange warnanya. Jadi kalau nanti udah dingin, maka telurnya itu pasti ketika dibelah dengan pisau itu akan mudah. Tapi kalau keadaan masih panas, itu telurnya kayak masih apa ya, lunak banget. Ya, jadi emang enaknya nunggu telur tersebut dingin terlebih dahulu. Paham ya? Jadi ini kita ambil sampel satu, kemudian nanti punya kalian nanti akan ditaruh di sini. Oke, sekarang kita lihat ini yang telur yang sudah diambil Ustazah Maya, kemudian sudah tadi didinginkan. Sekarang akan dibelah dengan menggunakan bantuan Iya. pisau. Sudah belas ya. Kita belah, coba sudah matang betulan atau belum. Ini bisa dilihat anak-anak semuanya. Nih hasil kalian. Tepuk tangan dong hasil kalian. Sudah telurnya. Ada kuningan yang di tengah dan yang di pinggir itu beda. Rasanya enak, kuningan yang di pinggir ini rasanya asin masir ya. Ada yang mau maju buat mencicipi? Ya, mau mencicipi, oke Mbak Alisa silakan maju untuk mencicipi hasil karyanya sendiri. Gimana rasanya? Enak. Ya, berarti sudah jadi pembuatan proses telur asinnya. Terus membanggakan, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai praktek ya tentang P5, yaitu pembuatan telur asin. Temanya yaitu tentang kewirausahaan. Diharapkan dengan tema kewirausahaan ini akan semakin menambah wawasan kita ya. Syukur-syukur nanti ke depannya ada jiwa-jiwa pengusaha yang akan muncul di dalam diri kalian masing-masing. Mungkin ada yang pengen jadi jiwa pengusaha, apa membuat kursi, membuat lemari, ada yang mungkin ada membuat apa lagi ya? Jadi pengusaha, jadi peternak dan lain sebagainya. Ada pertanyaan anak-anak untuk materi P5 kita? Tidak ada. Oke, alhamdulillah ya materi kita sudah selesai dan alhamdulillah praktek pembuatan telur asinnya juga sudah berhasil. Maka kita tutup untuk pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil